Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Aji, channel Wong Cilik. Tetap seorang Aji itu menginginkan bebas virus di Indonesia. Mohon maaf ya, dalam pembuatan video ini mungkin membuat telinga baik itu yang pro kepada pemerintah maupun yang tidak pro kepada pemerintah, telinganya panas itu kan. Tetapi saya tidak ada ujaran kebencian apapun atau ingin memfitnah apapun itu. Mungkin ini hanya sebuah stimulus pemikiran saya dari wong cilik supaya rakyat Indonesia ini segera cepat bebas dari virus corona, terutama varian Delta. Begini, saya membaca kemarin itu tanggal 24 Juli di media pikiranrakyat.com. Saya membaca statementnya Bapak Menko Polhukam Mahfud MD yang berbunyi, keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena COVID, kemudian di seberangnya itu takut mati karena ekonomi. Kalau kita bersembunyi dari COVID, bisa mati secara ekonomi. Kalau kita melakukan kegiatan ekonomi, bisa diserang COVID. Itu dilema. Itu perkataannya Bapak Menko Polhukam Mahfud MD di media Pikiran Rakyat. Dari pernyataan Bapak Menko Polhukam Mahfud MD ini sudah jelas, dan sikapnya juga dari Bapak Mahfud MD itu anggap saja ini penyakit biasa atau virus biasa itu. Jangan takut mati itu. Tenang saja. Pemerintah ini seolah-olah tidak tegas dan selalu mengkambing hitamkan rakyat Indonesia. Seandainya pada tahun 2020 bulan Maret pemerintahan kita ini serius untuk menangani COVID-19, mungkin tidak akan terlalu banyak memakan korban gitu kan. Seandainya pemerintahan ini serius dari awal. Mungkin maaf ya, kenapa kok ada muncul statement di media Mahfud MD itu mengatakan atau tenang saja, ini anggap saja ini penyakit yang tidak terlalu berbahaya atau apa gitu. Saya mungkin ya, pemerintahan ini tidak sanggup gitu loh, terbebani dengan perekonomian rakyat Indonesia seandainya dilakukan lockdown gitu kan. Cuman kalau seandainya dilakukan lockdown itu seperti apa skemanya itu? Kalau menurut Aji, wong cilik ya, wong cilik sangat simpel gitu kan. Cuman belum terlambat untuk melakukan itu gitu kan. Itu upaya bagian dari pemerintah untuk bebas dari virus corona itu. Upaya terakhir. Lockdown itu sudah upaya terakhir. Karena mulai dari PSBB, PPKM, istilah-istilah seperti itu akan membuat rakyat Indonesia itu bingung gitu. Sehingga imunitas orang petani, imunitas orang pedagang itu turun sehingga banyak terjadi pertemuan penyakit gitu kan. Tidak mengerti dengan istilah-istilah seperti itu. Seandainya dilakukan lockdown itu bagaimana Mas skemanya? Pertama, saya bukan mengajari pemerintahan Indonesia. Saya orang kecil, wong cilik, pengetahuan saya itu rendah. Saya tidak bermaksud untuk mengajari siapapun. Ini hanya sebuah inspirasi
sebuah pemikiran yang dari Allah diturunkan kepada saya untuk berpikir gitu loh. Kira-kira seperti itu. Seandainya Mas, kalau seandainya di lockdown apa yang akan dimunculkan oleh pemerintah, yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau saya jadi seorang pemimpinnya ya, saya akan mengambil sikap yang tegas. Pertama, warga negara asing apapun, dari manapun dan dalam kepentingan apapun, terkecuali tenaga medis, dilarang masuk ke Indonesia sampai virus corona ini, terutama varian Delta ini, hilang dari Indonesia. Kedua, warga negara Indonesia tidak boleh keluar negeri dalam rangka apapun, terkecuali tenaga medis. Apabila ada warga negara Indonesia yang terlanjur ke luar negeri, akan dikarantina selama 2 bulan. Itu yang harus dilakukan. Pemerintahan Indonesia yang ketiga ya, pemerintahan Indonesia wajib menuntut WHO untuk menyelidiki kasus COVID-19 yang ada di Cina dan India. Dan WHO harus transparan, harus wajib transparan ke masyarakat dunia, di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, wajib transparan. Jika ditemukan ini karena konspirasinya manusia, maka pemerintahan Indonesia wajib menolak hubungan kerja ke dua negara ini, Cina dan India, termasuk produk-produknya dari Cina maupun India. Baru di sini berbicara di dalam negeri. Sampaikan kepada rakyat Indonesia untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia dan membumi hanguskan virus corona dari Indonesia, maka pemerintah mengambil sikap kebijakan menyatakan lockdown 2 minggu. Setelah 2 minggu selesai, akan kembali dibuka perekonomian rakyat Indonesia selama 1,5 bulan dan akan kembali ke lockdown. Tetapi setelah dibuka, jangan sampai menimbulkan atau menambah virus varian baru. Andai kata ditemukan gejala virus atau penambahan virus baru, maka lockdown akan ditambah 1 minggu lagi, akhirnya menjadi 3 minggu. Itu baru tegas, tidak anti klimaks pada saat ini itu kan, dan tidak membingungkan rakyat kecil itu loh, jika serius pemerintahan ini. Dan buat pernyataan yang tegas dalam kegiatan lockdown. Lalu bantuan akan diserahkan kepada siapa kalau seandainya di lockdown? Supaya tidak terhambat, bantuan itu lebih baik diserahkan ke kelurahan daerah masing-masing, supaya tidak ada pemotongan, supaya tidak terhambat atau terlambat itu kan. Dan kelurahan ini fungsinya hanya untuk memegang amanah uang dari pemerintah. Itu buat dapur RT atau desa, bisa buat dapur RT ketika ini dalam masa lockdown. Supaya apa? Negara kita, negara yang kita cintai ini bebas virus dari corona itu. Ayo kita bersama-sama mengusir wabah corona ini dari Indonesia itu. Dalam hal ini pemerintah menyediakan anggaran untuk warga dan kelurahan padat penduduk, warga perumahan dan tergolong kaya tidak akan disalurkan bantuan, tetapi membuat dapur RT sendiri-sendiri masing-masing. Artinya pemerintahan ini
tidak akan terbebani dengan itu. Dan pengusaha dalam tanda kutip ya, jangan lebay itu. Bagaimana nanti ketika rugi? Kan sudah diganti. Satu lockdownnya 2 minggu, 1 bulan setengahnya nanti kerja lagi dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu bagaimana skemanya ini untuk ketika di lockdown? Mengenai skema itu nanti gampang itu. Masalah skema itu. Yang penting saya meminta kepada semua pihak agar baik itu tentara maupun itu polisi maupun ASN agar tetap menjaga jarak, jangan berkerumun gitu loh. Supaya apa? Rakyat ini patuh kepada kalian. Buat aturan yang tegas, yang cepat dan tegas untuk masyarakat Indonesia ketika mengalami lockdown, ketika kebijakan itu diterapkan untuk rakyat Indonesia ya, seperti itu. Jadi selama dua minggu diharapkan lockdown agar apa? Virus ini tidak menular. Harapannya seperti itu. 1 bulan setengahnya akan dibuka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin dengan membuat dapur RT, mungkin ya, terutama bantuan itu disalurkan kepada warga yang padat penduduk, kedua yang masyarakat pedesaan yang istilahnya yang terbebani dengan adanya lockdown ini mungkin akan merasa terbantu, dan pemerintahan juga akan merasa terbebani juga itu loh. Mengenai itu anggarannya itu tidak akan terbebani itu loh. Ini pemikirannya dari wong cilik itu yang menginginkan virus ini segera berakhir. Harapan keduanya itu pemerintahan Indonesia ini jangan terlalu banyak menjadi konsumsinya orang Cina itu, pemerintahan Cina itu, harapan saya, dan tidak menjadi kaki tangannya WHO itu. Apa yang disuruhkan oleh WHO selalu dituruti, tapi tidak dikaji itu. Harusnya kan dikaji apa yang disampaikan oleh WHO. Untuk menuju herd immunity harus dilakukan vaksin sekian ribu. Lalu pemerintahan Indonesia itu berlomba-lomba mengumpulkan masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksin massal itu. Jangan istilahnya diambil mentah-mentah itu. Jangan. Kasihan rakyat Indonesia itu. Maka dari itu pemerintahan kita ini seharusnya apa? Banyak toh dokter-dokter yang spesialis, yang sekolahnya sudah tinggi, mungkin bisa membuat vaksin itu. Berikan kesempatan itu kepada anak bangsa kita itu. Berikan kesempatan itu. Jangan selalu menjadi konsumsinya negara asing itu. Jika anak bangsa kita bisa membuat vaksin itu kan, itu harapan saya kepada pemerintahan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pikiran kita sehat. Mohon maaf jika ada perkataan saya dalam hal ini menyinggung perasaan kalian itu. Tetap sehat, Indonesia sehat, bebas virus dari corona. Assalamualaikum.